Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Butika di pertemuan kedua. Di sini nanti yang kita bahas adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, anak-anak, yang kita bahas di sini nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan yang terakhir ada penerapan sifat-sifat operasi hitung. Di sini yang kita bahas nanti adalah sifat komutatif dan juga sifat asosiatif. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Contohnya, langsung ke angka aja. Butika di sini punya penjumlahan bilangan bulat positif ditambah dengan penjumlahan bilangan bulat positif juga. Hasilnya 9 ya. Sudah dari SD seperti ini sudah pernah ya, dan tidak bingung ya anak-anak. Kemudian yang kedua, Butika punya bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Nah, apa yang terjadi di sini yang perlu kita ingat adalah tanda positif jika berdekatan dengan tanda negatif itu selalu berubah menjadi tanda negatif. Jadi sama aja jadinya 7, positifnya menjadi hilang, dikurangi 5. Hasilnya gampang ya, 2. Lalu bagaimana jika angkanya ini, yang di depan ini angkanya akan lebih kecil? Seperti contoh yang nomor 3 ini. 6 ditambah dengan negatif 8. Nah, di sini kan kalau kita hapus tanda positifnya menjadi 6 dikurangi 8. Nah, sama aja. Jadi ini tetap saja kalau bilangan yang kecil itu dikurangi dengan bilangan yang besar, hasilnya kan kurang. Jadi sama aja hasilnya dengan negatif 2. Lalu yang keempat ada bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Sama saja dibalik ya. Jadinya 6 dikurangi dengan 4 sama dengan 2. Atau anak-anak juga bisa menggunakan cara yang sudah pernah mungkin mendengar kalimat seperti ini. Misalnya kalau negatif itu disamadengankan dengan hutang. Nah, kalau positif itu disamadengankan dengan dibayar. Jadi di sini bisa dibaca negatif 4 artinya sama saja dengan punya hutang 4, karena dia positif berarti dibayar 6. Kalau punya hutang 4 dibayar 6 berarti hutangnya lunas ya, malah yang untuk membayar sisa 2. Jadi karena hutangnya sudah lunas, angkanya menjadi positif 2. Terserah anak-anak mau pakai cara yang dibalik seperti ini saja atau pakai cara yang punya hutang seperti itu, boleh. Kemudian yang kelima, kalau angkanya yang di depan lebih besar juga sama aja. Jadi 2 dikurangi 7, hasilnya pasti juga negatif 5. Lalu kita lanjutkan lagi, yaitu tentang yang pengurangan. Pengurangan bilangan bulat itu bentuknya langsung ke contoh soal saja. Yang pertama, kalau bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif, gampang ya, hasilnya 12 dikurangi 8 pasti 4. Lalu yang kedua ada bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif. Nah, yang perlu diingat di sini adalah jika ada 2 tanda negatif yang berdekatan seperti ini akan berubah menjadi positif. Jadi sama aja 7 ditambah 3 sama dengan 10. Lalu kalau bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif. Nah, ini sama aja dengan karena ini minus ketemu dengan minus, jadi minusnya disendirikan lalu angkanya dikelompokkan, sama aja dengan 5 ditambah 8, dan jawabannya tetap negatif 13. Atau anak-anak juga bisa dengan cara yang seperti yang tadi ya, pakai hutang-hutang tadi. Di sini ada hutang 5, kalau dia masih minus lagi berarti dia malah hutang lagi. Jadi punya hutang 5, lalu dia hutang lagi 8. Kalau udah hutang terus dia hutang lagi kan berarti hutangnya malah bertambah. Karena dia bertambah hutangnya berarti tetap 5 ditambah 8 sama dengan negatif 13. Pusing apa mudeng anak-anak? Oke, lanjut lagi saja. Yang di sini ada bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif.
Nah, yang perlu diingat di sini ada dua tanda negatif yang berdekatan. Kalau dua tanda negatif yang berdekatan itu berarti berubah menjadi positif. Berarti sama aja menjadi negatif 9 ditambah dengan 6. Nah, kalau seperti ini kita ingat lagi ke yang operasi penjumlahan tadi ya. Jadi ini nanti angkanya jadi dibalik menjadi 6 dikurangi dengan 9 akan sama dengan negatif 3. Atau anak-anak juga bisa membaca seperti ini. Punya hutang 9 dibayar 6. Punya hutang 9 dibayar 6 berarti yang buat membayar hutangnya itu masih kurang. Jadi dia masih punya hutang 3. Kayak gitu. Nah, lanjut saja kita ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian menurut Butika ini nggak ada masalah. Kuncinya di sini adalah seperti ini. Jika ada dua bilangan positif dikalikan dengan positif, hasilnya pasti positif. Dan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Dan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Berlaku juga untuk pembagian, sama ya, cuman tandanya ini berbeda. Penjumlahan, positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, positif dibagi negatif juga hasilnya juga negatif, lalu negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Nah, kita langsung ke contoh perkalian. Contohnya ini 6 dikali 7 karena positif dikali dengan positif hasilnya juga positif 42. Lalu 7 dikalikan dengan negatif 3, positif dikalikan negatif hasilnya pasti negatif. Berarti sama aja dengan hasilnya negatif 21. Lalu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif hasilnya juga bilangan negatif 48. Lalu yang terakhir ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, negatif kali negatif hasilnya positif 35. Lalu sama halnya dengan pembagiannya, positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, dan negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Selanjutnya ada penerapan sifat komutatif dan juga asosiatif. Nah, di sini Butika punya angka seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Nah, ini anak-anak tak suruh menghitung bagaimana caranya tanpa menghitungnya satu-satu. Kalau menghitung satu-satu kan berarti kita tinggal jumlahkan kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai ditambah 50 hasilnya berapa. Pasti anak-anak di rumah ini karena belajarnya di rumah, anak-anak tinggal menghitung pakai kalkulator ya kan. Tapi ini ada caranya supaya kita tidak menghitung dengan satu-satu. Nah, ini sama aja kita pasangkan, jadi bilangan yang paling depan kita pasangkan dengan bilangan yang paling belakang, 1 dengan 50. Nah, ini kalau ditambahkan 1 tambah 50, nah ini kalau dijumlahkan akan sama dengan 51. Ini sama lagi ya, yaitu ini 2 kita pasangkan dengan bilangan yang kedua. Ini tadi kita pasangkan dengan bilangan yang kedua dari belakang, yaitu 2 ditambah dengan 49 juga akan sama dengan 51. Lalu bilangan yang ketiga ini 3 dipasangkan dengan bilangan yang ketiga juga akan menjumlahkan 51. Nah, ini kalau kita lanjutkan terus ya, sampai 4 misalnya, setelah bilangan 3 ini kan 4. Dan sebelum bilangan 48 ini ada 47. Nah, 4 kalau ditambahkan dengan 47 juga jumlahnya ada 51. Artinya, dari angka 1 sampai angka 50 kan berjumlah 50 buah. Nah, dari angka 1 sampai 50 ini kita pasangkan 2-2. Artinya, sama aja ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51.
Berarti dengan begitu kita tinggal mengalihkan saja sifat asosiatif penjumlahan tadi kita menggunakan sifat komutatif ini kita jadikan satu dengan sifat asosiatif tadi ya yang dijumlahkan tadi. Sama aja ada 51 bilangan sama aja ada 25 bilangan yang jumlahnya 51. Berarti tinggal kita kalikan saja 51 dikali 25. Artinya ada jumlahnya 1275. Begitu anak-anak. Jadi tak ulangi sekali lagi, berarti ini tadi ada angka 1 sampai dengan angka 50. Jika dikelompokkan menjadi 22, berarti ada 25 pasang bilangan yang masing-masing jumlahnya adalah 51. Artinya tinggal kita kalikan saja 25 dikalikan dengan 51. Karena kalau kita susun ke bawah ada 51 tambah 51 tambah 51 tambah 51 sampai ke 25. Begitu. Lalu Bu Tika juga punya contoh yang kedua. Ini bilangannya beda sama tadi. Kalau bilangan yang tadi itu adalah bilangan asli. Kalau yang sekarang yang Bu Tika pakai adalah bilangan ganjil. Bisa dilihat di sini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik sampai dengan 99. Karena dari angka 1 sampai angka 100 bilangan ganjil yang terakhir adalah 99. Bagaimana caranya? Ini bisa kita kelompokkan juga. Ini bisa kita tulis seperti ini. Yang di depannya angka 99 bilangan ganjil, sebelum bilangan 99 adalah 97, sebelum 97 95, sebelum 95 ada 93. Ini kita pasangkan lagi, yang di depan kita pasangkan lagi sama yang di belakang. Nah, kalau kita pasangkan lalu kita jumlahkan, karena ini tandanya penjumlahan, akan berjumlah 1 ditambah 99 akan berjumlah 100. Nah, yang kedua, ada angka 3 ditambahkan dengan bilangan yang kedua dari belakang juga. 3 ditambah 97 akan sama dengan juga 100. Bilangan yang ketiga 5 ditambah dengan bilangan yang ketiga dari belakang. 5 ditambah 95 jika dijumlahkan hasilnya juga 100. Begitu seterusnya, jadi 7 ditambah dengan 93 itu jumlahnya juga akan 100. Ini kalau kita lanjutkan lagi, berarti 9 ditambah dengan berapa? 91 ya, jumlahnya juga 100. Nah, di sini anak-anak yang perlu kita ingat adalah dari angka 1 sampai dengan angka 100 itu ada 50 bilangan ganjil. Nah, karena jumlah bilangan ganjil antara 1 dan 100 itu ada 50 buah. Dan dari 50 buah tersebut kita kelompokkan menjadi 22 kan tadi, 1 sama 99, 3 sama 97. Artinya sama aja dengan 50 buah bilangan tersebut kita bagi menjadi 2. Berarti ada 25 pasang bilangan. Nah, berarti ada 25 pasang yang jumlahnya 100. Nah, kalau kita jumlahkan berarti 100 tambah 100 tambah 100 sampai 25 seratusan itu. Nah, berarti sama aja tinggal kita mengalihkan dong. 25 dikali 100 sama dengan 2500. Nah, gitu tadi anak-anak. Jadi kita tanpa menjumlahkannya satu-satu, kita bisa kelompokkan seperti ini. Lalu kita kalikan hasilnya didapat 2500. Nah, begitu ya anak-anak. Itu tadi sedikit materi yang Bu Tika sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekarang kita langsung saja anak-anak mengerjakan latihan soalnya ini ya. Soalnya anak-anak tulis di buku tugasnya masing-masing lalu dikerjakan. Ada 10 soal, ini dia. Sama yang ini. Ya. Anak-anak kalau bingung videonya tadi di pause dulu ya. Anak-anak tadi di pause dulu atau nih Bu Guru ulangi lagi. Nah, ini dia. Ini kalian pause dulu videonya lalu ditulis soalnya dulu ya. Sama yang ini juga. Nah, ini ada soal cerita, 3 soal cerita ya. Ini dari sejak SD kayaknya sudah pernah, jadi anak-anak mungkin tidak akan menemui kesulitan. Itu anak-anak ditulis di buku tugasnya masing-masing dan jangan lupa dituliskan hari dan tanggalnya. Nanti kalau waktu pengumpulan
akan diumumkan dulu ya nanti mungkin minggu-minggu depan ya. Oke anak-anak, terima kasih. Stay healthy, semangat untuk belajar di rumah dulu, jangan kemana-mana. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, boleh langsung japri ke Bu Tika ya. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.